Halo semuanya, aku Gladys, aku koas yang baru aja ngelewatin stase bedah. Stase bedah merupakan stase keempat aku dari 13 stase yang akan aku jalanin. Oke, aku akan review sedikit ya mengenai stase bedah di instansi tempat aku belajar. Jadi, kalau misalnya di tempat aku, itu stase bedah ada 10 minggu. Satu minggu pertama kita pakai untuk nge-rewind materi-materi yang kita dapetin selama preklinik. Jadi pure belajar doang. Nah, tanpa ada masuk OK ataupun poli, belum juga visit bangsal ataupun follow up bangsal, hanya jaga IGD pada saat itu. Masuk ke minggu 2 sampai minggu 10, nanti itu dilanjut dengan masuk ke substase masing-masing. Nah, di tempat aku ada 9 nih bedah yang akan kita ikutin. Yang pertama ada bedah urologi, kemudian kedua ada bedah onkologi, bedah yang ketiga ada bedah plastik, kemudian ada bedah kemudian ada bedah saraf, ada juga bedah anak, bedah digestif. Kemudian kita juga ada ikut ke rumah sakit satelit ya, karena aku kebetulan instasinya di rumah sakit rujukan terakhir, jadi aku pergi ke rumah sakit satelit, namanya ya sama kayak bedah umum juga sih ujung-ujungnya. Kemudian ada bedah umum yang di rumah sakit sekarang, kemudian yang terakhir adalah bedah ortopedi. Nah, dari ke 10 minggu itu aku bakalan ngasih tahu apa-apa aja nih hal yang paling seru, yang paling menyedihkan juga di stase ini, dan apa moral lesson yang aku dapat di stase ini. Oke, tapi sebelum ke bagian yang seru-serunya sama bagian yang sedih-sedihnya ini, aku mau kasih tahu dulu nih, tugas aku selama jadi koas bedah tuh apa aja sih? Kepo kan? Nah, oke. Jadi, kalau di tempat aku, koas bedah itu ada 3 atau 4 pos ya, lupa. Oke, jadi kalau misalnya di tempat aku, koas bedah itu ada 4 nih tempat kerjanya, posnya. Yang pertama yang pasti adalah OK. Yang namanya bedah pasti ikut OK. Nah, ikut OK ini bisa ikut OK Cito atau emergency ataupun OK elektif yang udah terjadwal. Nah, yang kedua adalah ikut poli. Dokternya pasti kan buka poli. Nah, kita ikut juga, ikut ambil bagian untuk membantu dan sekaligus belajar di poli tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bangsal. Nah, bangsal nih, kita punya pasien, kita megang pasien masing-masing, kita follow up tiap hari. Kemudian untuk pasien-pasien yang akan melakukan operasi di kemudian hari, kita akan melakukan pre-op supaya kita bisa lebih mengenal pasien dan juga sambil belajar. Nah, yang terakhir adalah jaga. Nah, kalau di tempat aku untuk bedah itu sendiri adanya jaganya IGD. Jadi kita akan stay di triase. Kemudian kita akan mengakses pasien atau melakukan tindakan-tindakan untuk menstabilisasi pasien kalau sudah trauma ataupun pasien-pasien bedah lainnya. Seru kan? Oke, selama bedah apa hal yang paling sulit menurut aku? Yang paling sulit menurut aku itu adalah kalau bicara fisik ya. Memang sih stase bedah itu kadangan tuh capek fisik. Soalnya kita nggak pernah tahu tuh OK-nya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan paling parah 7 jam. Jadi bener-bener harus ready fisik, udah sarapan, udah juga minum air putih yang banyak. Kalau enggak bisa tumbang tuh di OK. Yang kedua, yang kedua, karena aku sebelum stase bedah ini stase yang minor dan gak ada cito-citoan alias gak ada yang tiba-tiba emergensi, jadi aku tuh agak sedikit terkejut sih badan aku untuk bangun subuh lagi untuk datang ke rumah sakit sebelum matahari terbit, jujur ya. Nah, itu mungkin menjadi PR ya, karena aku harus adaptasi lagi ke rutinitas yang membuat aku harus bangun sepagi itu. Nah, yang ketiga adalah kalau jaganya bau. Jujur aku tuh merupakan koas yang kadang tuh bau, kadang tuh wangi tuh kata teman aku ya. Kadang tuh aku tuh lagi pengen banget belajar, pengen banget dapat hacking di IGD, terus tiba-tiba datang tuh pasiennya. Nih kayak gini nih videonya. Tapi pasti ada hal yang paling baik aku dapetin di Tapi pasti ada hal baik yang aku dapetin di stase bedah, dan itu banyak banget.
Salah satunya adalah kesempatan untuk nge-hacking. Nah, bener-bener ya, semua skill kita itu diasah banget di stase bedah. Mulai dari hacking, segala jenis hacking. Dikasih kesempatan, subkutis, subkutikular, hacking yang simple, yang vertical matras, horizontal matras, semuanya diberikan sama kita. Yang penting kita mau berlatih. Nah, aku terima kasih banget untuk kakak perawat, untuk dokter-dokter bedah, yang semua ngasih kesempatan untuk koasnya, untuk ambil bagian ngejahit. Nah, yang kedua adalah salah satu pengalaman yang terbaiknya tuh saat jaga IGD. Kalau jaga IGD itu rasanya tuh kayak adrenalin tuh kayak menggebu-gebu. Pasien masuk, kita anamnesis singkat, kita lihat secara singkat aja, kita lihat secara screening awal aja, kita udah mulai bisa nebak nih, ini pasien sakitnya apa nih, keluhannya apa nih. Kemudian apalagi kalau ada pasien trauma, misalnya adalah pasien EDH itu aku dapat sekitar 2 atau 3 kali gitu pasiennya, dan itu bener-bener pasiennya kondisinya GCS nya tuh 8, jadi kita harus melakukan stabilisasi dulu terhadap pasiennya, dan itu bener-bener mengasah ingatan aku, mengasah skill aku, mengasah juga bagaimana mental untuk menghadapi pasien yang seperti itu. Oke. Overall, untuk stase bedah ini adalah the best banget untuk mengupgrade skill dan juga ilmu kita, dan pasti bakal jatuh cinta banget sama bedah. Nyang.